Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan bab ma jaa anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awthana. Penjelasan bahwasannya ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Beberapa dalil dalam bab ini sudah kita sampaikan. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah. Qala al-muallif al-imam Syekhul Islam al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Nazdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Imam Muslim meriwayatkan dari Thauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Riwayat ini datang dari jalan Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau banyak menyertai, membersamai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan para jamaah sahabat Thauban ini, setelah Nabi wafat, beliau berangkat ke negeri Syam dan wafat di negeri Syam pada tahun sekitar 54 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha zawali al-ardha fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha wa utitul kanzainil ahmara wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin amatin wa an la yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin amatin wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum walau ijtama'a alaihim min aqtariha au qala man bi aqtariha au qala man baina aqtariha hatta yakuna ba'dhuhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhuhum ba'dha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan juga belahan baratnya. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai belahan bumi yang dibentangkan kepadaku. Ya, sampai kepada belahan bumi timur dan juga belahan bumi barat. Dan telah diberikan kepadaku dua pembendaharaan. Yang pertama merah, yang dimaksud adalah Romawi. Kemudian yang kedua abyad, yakni putih, yang dimaksud adalah Persia. Aku meminta kepada Rabbku agar umatku
jangan dibinasakan dengan musibah paceklik yang berkepanjangan. Dan jangan dikuasakan kepada musuh dari luar kalangan mereka hingga merampas seluruh negeri mereka, kecuali musuh dari kalangan mereka sendiri. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan bisa dirubah lagi. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik berkepanjangan, dan tidak akan menjadikan musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri." Jadi dua permohonan Nabi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya musuh-musuh itu tidak akan dapat merampas seluruh negeri mereka, sekalipun manusia yang ada di belahan bumi ini berkumpul menghadapi mereka, sampai nantinya umatmu saling menghancurkan di antara mereka sendiri, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lainnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi khilafat, perselisihan di tengah-tengah umat, permusuhan di tengah-tengah umat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu dengan yang lainnya saling memerangi, satu dengan yang lainnya saling menawan, ini terjadi di tengah-tengah umat ini. Kemudian riwayat ini, kata penulis rahimahullahu taala, diriwayatkan pula oleh Al-Barqani di dalam kitab sahihnya dengan ada tambahan. Nah, yang kaitannya dengan pembahasan bab kita ini adalah di riwayat tambahan ini. Riwayat tambahan itu, wa inna ma akhafu ala ummatil a'immatal mudillin wa idza wudi'a fi ummatis sayf lam yurfa anhum ila yaumil qiyamah wa la taqumus sa'atu hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin hatta ta'buda qabailu min ummatil awthana. Nah, di sini poinnya. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi azza wa jalla. Jadi riwayat dari Al-Barqani dengan tambahan, dan yang aku khawatirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Dan di masa ini para jamaah di akhir zaman ini sudah terjadi banyak sekali. Bagaimana para pemimpin yang kemudian menyesatkan. Kemudian apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Sesama muslim. Baik, para jamaah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga satu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik, dan hingga beberapa kelompok dari umatku kembali menyembah berhala. Di sini poinnya. Tidak akan tegak kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Sehingga ada di antara umatku yang mengikuti orang-orang musyrik. Mengikuti orang-orang musyrik. Salah satu yang mereka ikuti adalah kesyirikannya. Maka ditegaskan oleh Nabi sehingga beberapa kelompok dari umatku kembali menyembah berhala. Kembali menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 orang pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi. Kira-kira sudah berapa yang ngaku nabi? Ikhwan. Dari semenjak zaman pertama, zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Musailamah Al-Kadzab. Ya, ini ngaku nabi, dan nanti akan ada terus sampai hari kiamat sekitar 30 orang kadzabun, tukang dusta, tukang bohong yang mengaku sebagai nabi.
Saya punya teman cerita, kakak saya itu ngaku nabi di depan jamaahnya. Jadi dia punya kakaknya itu entahlah ajaran apa begitu ya. Jadi dia suka ngajarin orang. Nah, suatu ketika ada pengusaha besar yang kemudian sedang kolab usahanya. Kemudian curhatlah sama si fulan ini. Awalnya nggak punya pengikut, gitu ya. Curhat, kemudian dikasih pencerahan, dikasih wirid-wirid tertentu, amalan-amalan tertentu, dan ternyata qaddarallah wa masya'a fa'al, dengan izin Allah, dengan kudrat Allah, ternyata si pengusaha ini akhirnya kembali bangkit usahanya dan akhirnya mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, sampai kemudian orang ini Masya Allah dielu-elukan sama pengusaha besar ini, akhirnya menjadi banyak pengikutnya. Dan demikianlah manusia ya, kalau sudah merasa banyak pengikut, kadang rasa sombongnya, rasa tingginya muncul. Akhirnya dia mengaku sebagai nabi ya. Mengaku sebagai nabi. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Cuman tidak berani tampil di medsos gitu ya. Karena kalau tampil di medsos ya, maka tidak akan lama pasti akan ditangkap begitu kan. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi akan ada nih orang-orang yang ngaku nabi ini. Akan ada. Dan semua pasti ngakunya didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian memberikan wahyu ya, yang sejatinya bukan malaikat Jibril yang turun. Siapa itu? Syaitan. Ya. Itu yang turun kepadanya syaitan. Dan Nabi SAW sudah menyatakan akan ada di antara umatku ini 30 orang yang nantinya akan mengaku sebagai nabi. Semuanya pendusta. Karena Nabi menegaskan la nabiyya ba'di, ya, tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi nabi ya sesudahku. Karena aku adalah penutup nabi, maka tidak akan ada lagi nabi sesudahku. Sungguh pun demikian, akan tetap ada segolongan dari umatku alal haqqi zahirin, ya, yang senantiasa tegak membela kebenaran dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, dari hadis ini, terutama dari riwayat tambahan Al-Barqani, kita bisa memahami bahwa ternyata hadis ini menegaskan ada nanti di antara umat ini yang akan kembali menyembah berhala, ikut-ikutan orang-orang musyrik yang nyembah berhala. Dan ini sudah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ta'budu qabailu ummati al-awthana. Berarti adanya umat ini yang menyembah berhala ini hak, karena disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat mudah mendeteksinya. Mungkin kita sering mendengar berita ada orang kemudian murtad dari dinul Islam. Ini kan jelas. Berarti dia akhirnya menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ambil beberapa faidah yang lain dari riwayat yang mulia ini. Riwayat ini para jamaah menjelaskan kepada kita tentang mukjizat dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di sini mukjizatnya Nabi? Coba lihat hadisnya. Mukjizat Nabi di sini apa? Sebagian perkara gaib ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu semasa hidupnya
mungkin bisa dikatakan tidak pernah ke luar negeri, begitu ya? Ya tidak? Paling Mekah, Madinah, Taif, begitu ya? Kemudian ke Tabuk, ada beberapa peperangan di luar kota Madinah. Baik, para jamaah. Ya tidak pernah ke sana kemari, keluar dari Jaziratul Arab. Namun ternyata dibentangkan kepada beliau bumi ini. Sehingga kata Nabi, aku bisa melihat belahan timurnya, juga bisa melihat belahan baratnya. Saat itu tentu alat transportasi tidak seperti saat ini, begitu kan? Kalau sekarang Masya Allah, orang ke luar negeri bisa pepek, begitu kan? Dalam 1 hari atau dalam 2 hari, dia bisa pulang pergi ke luar negeri. Baik, para jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejauh-jauhnya sampai mana Nabi? Sebetulnya lebih jauh dari kita. Gitu. Sampai mana ikhwan? Langit ke-7 sana, Isra Mi'raj, gitu ya. Sampai keluar angkasa, Masya Allah. Taib. Namun mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau, belahan bumi sebelah timur juga belahan bumi sebelah barat dibentangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian disampaikan bahwasanya kekuasaan umatnya, kekuasaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan sampai kepada belahan bumi sebelah timur juga belahan bumi sebelah barat. Nah ini kan berarti menjelaskan tentang masa yang akan datang. Dan Masya Allah, kita ini dari tempat Nabi di sebelah mana kita ini? Di sebelah timur kan? Di sana timur tengah, di sini timur. Masya Allah, Indonesia jaraknya ke Jaziratul Arab sangat jauh sekali. Ya, pakai pesawat bisa 9 jam, pakai kapal laut bisa mungkin berbulan-bulan. Ya, apalagi pakai darat, gitu kan? Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah kita merasakan yang namanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat memiliki seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat wajahnya Nabi, kita tidak pernah melihat sosok kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa, begitu ya. Namun dengan iman yang ada pada diri kita, kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau. Luar biasa para jamaah, enggak pernah ketemu tapi bisa cinta. Enggak pernah tahu orangnya tapi bisa cinta. Nah, ini kekuatan iman. Kekuatan iman. Kita bisa membaca wahyu yang diberikan kepada beliau, Al-Qur'an dan juga sunnah, menjelaskan tentang segala sesuatu, baik berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan pribadi beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, juga berkaitan dengan dinul Islam yang secara khusus dibawa oleh beliau sebagai penutup ajaran Islam daripada nabi dan rasul sebelum beliau. Baik para jamaah. Nah, ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuasaan umatnya akan sampai ke belahan timur bumi juga ke belahan barat yang dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang di timur walhamdulillah merasakannya. Yang di barat juga demikian. Ya, sinar cahaya daripada dinul Islam ini terpancar di mana-mana. Para jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan di negeri Eropa, Masya Allah, begitu masif orang-orang masuk ke dalam dinul Islam. Banyak kemudian gereja yang berubah fungsi, dibeli oleh kaum muslimin, kemudian dijadikan sebagai masjid. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam selalu sejalan dengan perkembangan zaman. Islam selalu selaras dengan fitrah manusia yang lurus. Islam juga selalu selaras dengan akal yang sehat, akal yang memiliki ketegasan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang mampu akhirnya dikuasai oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ahmar wal abyad. Merah dan putih.
Maksudnya apa ini? Indonesia. Baik, para jamaah. Alhamdulillah Indonesia juga ya. 80% penduduknya adalah muslim. 80% penduduknya muslim. Merah putih. Tapi merah putih di sini bukan Indonesia. Baik, para jamaah. Yang dimaksud merah di sini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-kanzain al-ahmar, pembendaharaan yang merah itu maksudnya adalah Romawi. Ya, saat itu dunia bisa dikatakan dikuasai oleh dua kekuatan besar ini, Romawi dan Persia. Romawi dan Persia. Nah, ini dua-duanya ditaklukkan di tangan kaum muslimin, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditaklukkan dengan sangat mudah. Baik, para jamaah. Nah, Kanzain al-Ahmar, Kanzul Ahmar yang dimaksud adalah Romawi. Kenapa mereka disebut merah? Karena ternyata pembendaharaan yang mereka miliki adalah emas. Emas. Baik, para jamaah. Sehingga mereka disebut Ahmar. Ya, sedangkan Persia disebutkan Zul Abyad karena memang pembendaharaan Persia banyak berasal dari permata dan perak. Artinya begini ya, kalau ada kerajaan besar biasanya identik dengan apa? Identik dengan apa, ikhwan? Selain kekuasaan, dengan berlimpahnya harta. Pembendaharaan mereka begitu besar. Ya, cadangan perekonomian, cadangan harta yang mereka miliki begitu besar. Begitu saja, bukan sekedar kekuasaan, bukan sekedar kekuatan militernya, tapi juga mereka punya harta dunia yang begitu besar. Ya, sehingga menopang kekuasaan dan kerajaannya. Nah, makanya Romawi disebut dengan Kanzul Ahmar karena memang kebanyakan cadangan harta yang mereka miliki itu berupa emas. Ya, sedangkan Persia berupa mutiara dan perak, sehingga disebut Kanzul Abyad. Dan demikian ya sampai saat ini, kalau ada satu kawasan, satu negeri yang sangat-sangat berkuasa, ya, mereka punya kekuasaan yang begitu besar, maka identik ya dengan kekayaan yang mereka miliki. Makanya negara-negara yang kekuasaannya begitu besar, biasanya itu negara-negara maju, begitu kan? Artinya maju dari segala bidang. Tentu versi dunia, begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, dari riwayat ini kita bisa memahami bahwasannya harta rampasan perang itu halal bagi kaum muslimin. Tentu ada rincian-rincian tentang pembahasan ini dan bukan di sini. Ya, pembahasannya ada di pembahasan tentang fikih. Kemudian dari riwayat ini kita juga bisa mengetahui bagaimana hirasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, kepedulian Nabi, kasih sayang Nabi, keinginan kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyayangi umatnya. Baik, para jamaah, beliau memintakan kebaikan untuk umatnya. Apa di antara doa Nabi yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai umatnya dibinasakan dengan paceklik berkepanjangan. Baik, para jamaah. Kemudian jangan sampai dikuasai oleh musuh di luar mereka, sampai kemudian menguasai seluruh negeri mereka. Alhamdulillah, ini semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah, sesusah-susahnya umat Islam dimanapun mereka berada, alhamdulillah ya, mereka tidak ya ditimpa dengan paceklik berkepanjangan. Selalu ada pertolongan dari sesama muslim. Saudara kita misalkan di Palestina, di negeri Syam, ya dijajah, diintimidasi, disiksa, dizolimi. Barakallahu fikum. Maka kita yang di Indonesia saja tidak tinggal diam, padahal jaraknya sangat jauh. Ya, sehingga setidak-tidaknya meringankan penderitaan mereka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya
Dari riwayat ini juga ditetapkan tentang sifat qaul bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu berbicara sesuai dengan kehendaknya. Ini sifat dzatiyah sekaligus juga sifat fi'liyah. Sifat yang selalu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kasus per kasus dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu disesuaikan dengan kondisinya. Allah berfirman kapanpun Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ketika Allah tidak berfirman, maka bukan berarti sifat kalam itu hilang dari Allah. Ya, karena sifat dzatiyah ini selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk Allah saja, sesama kita sebagai manusia, para jamaah kita juga punya sifat kalam. Ya, bisa berbicara, bisa berkata-kata. Maka ini sifat yang melekat pada diri kita. Ketika kita tidak bicara, tentu bukan berarti kita bisu, kan begitu. Nah, itu manusia. Ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Walillah al-matsalul a'la wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tentu sifat kalamnya Allah berbeda dengan sifat kalamnya manusia. Namun ahli sunnah menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari riwayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasannya di antara sebab kehancuran umat ini adalah pertentangan di antara mereka sendiri. Perselisihan, percekcokan, pertikaian. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertengkaran yang terjadi di tengah-tengah umat ini menyebabkan kehancuran. Tentu bertahap gitu ya. Ketika orang berselisih, orang berpecah menjadi lemah. Kalau sudah lemah maka gampang kemudian dihancurkan. Barakallahu fikum. Maka di dalam Islam ya kita diperintah untuk selalu bersatu di atas kebenaran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, urusan salat saja Masya Allah kita mesti bersatu. Istawu sawwu sufufakum istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Begitu kan? Luruskan, rapatkan. Ya, jangan sampai bercerai-berai barisannya, karena bercerai-berai secara fisik tentu juga akan berdampak kepada cerai-berai secara batin. Ya, antum kalau punya teman, ada teman dekat, ada teman biasa, ada mungkin teman jauh. Kira-kira yang paling terbangun chemistry-nya dengan kita siapa? Yang paling dekat, kan begitu. Semakin banyak bersentuhan fisik, berdekatan fisik, maka semakin juga hati kita dekat dengan dia, kan begitu. Siapa yang paling dekat dengan antum? Siapa, ikhwan? Istri, jelas gitu ya. Jangan istri orang. Istri kita paling dekat. Orang tua kita. Maka jelas kecintaan kita kepada pasangan lebih besar. Kecintaan kita kepada anak-anak kita lebih besar. Kenapa? Karena fisik sering bertemu, fisik sering berdekatan. Baik, para jamaah, kedekatan fisik ini akan berdampak baik kepada kedekatan batin. Terbangun chemistry di antara orang-orang yang dekat dengan kita. Barakallahu fikum. Maka ketika sudah berpecah, saling berjauhan, saling membenci, saling bertikai, saling bertengkar, na'udzubillah, bahkan bisa saja saling berperang. Banyak kaum muslimin berperang. Yo, kalau tawuran, kalau ada acara kemudian tawuran, kira-kira ini siapa yang tawuran? Muslim kafir atau muslim-muslim? Yang mana, Pak? Ini ada acara dangdutan begitu ya. Acara dangdutan. Kemudian mereka joget-joget bareng. Yang satu kesenggol, nggak terima, bawa anak buahnya. Akhirnya tawuran di situ. Ini tawuran muslim kafir atau muslim-muslim? Muslim, rata-rata muslim. Begitu kan? Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka bersatulah di atas kebenaran. Bersatu di atas talinya Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah, kemudian bersatu di atas dinul Islam. Taib. Jadi ini salah satu di antara sebab kelemahan dan kehancuran umat. Pertentangan, pertikaian di antara sesama mereka.
Berikutnya dari riwayat Al-Barqani kita juga bisa mengambil pelajaran tentang besarnya bahaya para pemimpin yang menyesatkan umat. Besarnya bahaya para pemimpin yang menyesatkan umat. Tentu ini menjadi peringatan bagi umat ini tentang bahayanya mereka. Pemimpin itu ada pemimpin dalam urusan keduniawian. Itulah para pemimpin kita yang kemudian memerintah, menjabat sebagai pemerintah, kemudian memberikan segala sesuatu yang manfaat dan maslahat, menghindarkan dari madarat bagi orang-orang yang di bawah kepemimpinan dan di bawah pemerintahannya. Kemudian juga ada pemimpin agama yang disebut dengan tokoh agama, yakni para ulama. Maka para ulama menjelaskan pemimpin itu ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang buruk. Ulama juga demikian. Sebagai tokoh agama ada ulama rabbani, ada ulama su'. Nah, yang dikhawatirkan adalah a'immat al-mudhillin, para pemimpin yang buruk yang kemudian menjadi pengaruh yang sangat buruk ya bagi orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Karena mereka ini para pemimpin, kenapa dikhawatirkan? Karena pemimpin pasti diikuti, dipatuhi dan ditaati, sehingga dia akan membawa pengikut. Kalau orang tersesat sendirian, ya sendirian. Tapi kalau yang tersesat itu adalah seorang tokoh, maka pasti ada ekor di belakangnya. Pasti ada para pengikut di belakangnya. Semakin dia masif di dalam melancarkan kesesatannya, maka semakin banyak orang yang kemudian akan tersesatkan. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna ma akhafu ala ummati a'immat al-mudillin. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari riwayat Al-Barqani tadi kita juga bisa memahami bahwasanya syirik akan terjadi di kalangan umat ini. Syirik akan terjadi di kalangan umat ini. Dan tentu ini sebagai bantahan bagi mereka yang mengatakan fase dakwah tauhid itu sudah selesai. Ya, kata mereka fase Mekah itu fase dakwah tauhid, udah selesai. Jadi jangan diulang lagi sekarang. Tidak relevan kata mereka. Dakwah tauhid itu enggak relevan. Bagaimana tidak relevan para jamaah? Sedangkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengingatkan umat dari kesyirikan, termasuk bab ini secara khusus, bahwa akan ada di antara umat ini yang kembali melakukan kesyirikan, kembali mengikuti tradisinya Yahudi dan Nasrani, di antaranya adalah peribadatan mereka kepada berhala. Bagaimana kemudian dikatakan tidak relevan, ya, tidak cocok? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Para jamaah, kita ini belajar apapun dalam ilmu Islam ini, kira-kira intinya ngarahin kemana? Antum belajar sirah Nabi, antum belajar bahasa Arab misalkan, antum belajar apapun itu dari ilmu Islam, belajar fikih kah? Taib. Intinya ini untuk apa sih? Untuk apa? Kita belajar agama ini untuk apa? Kan untuk menjadi bekal pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kan itu. Maka bagaimana kemudian yang menjadi asas, yang menjadi inti dikatakan tidak relevan lagi? Ini sama saja kemudian mengatakan Allah telah zalim kepada manusia. Rasulullah telah berkhianat kepada manusia. Demikian pula orang-orang beriman dari generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para a'immatul huda, di mana mereka semua mewasiatkan dakwah tauhid ini. Karena kita dicipta untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua ilmu dalam Islam ini arahnya ke sini.
Bagaimana kita mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya peribadatan. Ibadah yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyirikan akan terjadi di kalangan umat ini, termasuk peribadatan kepada berhala. Kemudian faidah yang lainnya jelas bahwasanya siapapun yang mengaku nabi maka sudah bisa dipastikan bahwa dia pendusta, bohong, jangan dipercaya. Tapi ternyata kenyataannya kalau ada orang ngaku-ngaku nabi selalu saja ada pengikutnya. Padahal sudah jelas-jelas Nabi mengatakan ini pembohong. Ini orang yang sedang membodoh-bodohi manusia. Berarti yang dibodohinya lebih bodoh. Begitu ya. Yang dibodohinya lebih bodoh. Nah ini ya, fakta dalam kehidupan kita. Orang itu tidak bisa mengambil pelajaran. Sudah semenjak lama ya orang-orang yang membawa ajaran-ajaran sesat seperti ini diselesaikan. Alhamdulillah pemerintah kita menyelesaikannya. Selalu ditangkap, selalu dipenjara, ya. Artinya berakhir tragis lah, begitu kan? Dipermalukan di media. Tapi kenapa ketika muncul yang baru, diikutin lagi. Muncul yang baru, diikutin lagi. Kok nggak bisa bercermin, nggak bisa berkaca? Ini kira-kira kenapa bisa begitu para jemaah? Kenapa kira-kira? Saking bodohnya umat ini. Begitu mudah dibodoh-bodohi. Berarti di sini juga ada pelajaran. Betapa besarnya kedudukan menuntut ilmu agama. Dia menjadi benteng yang akan melindungi dan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah, syubhat. Ini kan syubhat yang dilontarkan mereka ini. Saya tadi malam didatangi malaikat Jibril. Ya, percaya nggak percaya silahkan, begitu kan? Tapi ujung-ujungnya dipercaya. Kenapa? Karena nggak punya basic agama, nggak punya basic kekuatan ilmu. Kalau orang lemah ilmu, lemah keyakinan, begitu kan? Kalau orang lemah ilmu, lemah juga keyakinannya. Dia tidak punya ilmu, maka lemah keyakinannya. Sesuatu yang lemah, hati yang lemah para jamaah akan sangat mudah disambar oleh syubhat. Begitu kata para ulama. Al-fitanu, ya, al-qulubu dha'ifah, al-fitanu qattafah, wal qulubu dha'ifah. Fitnah itu dia qattafah, nyamber-nyamber seperti petir. Sedangkan hati sangat lemah. Artinya hati yang lemah karena kelemahan ilmu, karena kelemahan iman, kelemahan keyakinan, itu sangat mudah disambar oleh fitnah syubhat. Sehingga syubhat yang ringan seperti itu para jamaah, hakikatnya ini syubhat ini ringan. Artinya mudah dideteksi bahwa ini batil, gitu ya. Syubhat yang sangat lemah para jamaah yang dirahmati Allah ternyata masuk ke dalam hati sebagian mereka. Begitu mudahnya. Sehingga mereka mempercayai apapun yang dikatakan oleh pendusta ini. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Kemudian dari riwayat ini juga kita bisa memahami bahwasanya Nabi Khatamun Nabiyyin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Dan terakhir sebagaimana di riwayat ini akan ada Taifah Mansurah, firqah an-najiyah. Taifah al-mansurah, yakni sekelompok umat ini yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan pertolongan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini firqah an-najiyah, ya, kelompok dari umat ini yang selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kebatilan. Ini bisa dilihat dari hidup dan kehidupan mereka. Mereka senantiasa alal haqqi zahirin,
ya menampilkan kebenaran, mereka senantiasa mengunggulkan, memenangkan kebenaran di dalam kehidupan mereka, dan mereka punya ciri khas kokoh di atas itu. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka ya orang-orang yang menghinakan mereka. Bertubi-tubi serangan, bertubi-tubi fitnah yang sangat keji datang kepada dirinya, ya bahkan ancaman pembunuhan, tapi dia tetap kokoh di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sampai kiamat nanti Taifah Mansurah, firqah an-najiyah yang selalu memperjuangkan al-haq itu akan selalu ada sampai kiamat nanti. Semoga Allah menggolongkan kita di dalamnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bab ini sudah selesai kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk senantiasa waspada ya terhadap diri sendiri, terhadap pasangan dan juga keluarga kita, dan siapapun orang-orang di sekitar kita yang di bawah tanggungan kita, untuk senantiasa waspada menjaga akidah mereka dari segala sesuatu ya, di antaranya adalah fitnah syubhat yang bisa menggoncang akidah dan keyakinan mereka. Tentu ya di samping kita ikhtiar dengan mempelajari akidah tauhid semaksimal mungkin ya tanpa putus dan tanpa berhenti sampai kita nanti mati, jangan lupa libatkan Allah ya dengan doa-doa terbaik kita. Minta kepada Allah dijauhkan dari peribadatan kepada berhala. Mungkin doa seperti ini sering luput dari doa-doa kita, padahal ini doa yang sangat mendasar sekali. Doa minta dijauhkan dari menyembah berhala. Ustadz rasa-rasanya jauh saya, gak mungkin nyembah berhala. Loh Pak, siapa kita dibandingkan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, bapak tauhid, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Beliau Khalilur Rahman, kekasih sejatinya Allah. Tapi di antara doanya apa? Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, jauhkan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Kira-kira kita dengan Nabi Ibrahim paling jauh mana dari peribadatan kepada berhala? Siapa yang paling jauh? Yang rasa-rasanya gak mungkin. Siapa para jamaah? Nabi Ibrahim. Ya. Bukan kita manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Artinya yang paling dekat dengan peribadatan berhala itu kita dibandingkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja yang jauh dari peribadatan kepada berhala masih minta-minta kepada Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, jauhkan anak keturunanku. Anak keturunannya Nabi Ibrahim banyak yang jadi nabi dan rasul. Jauhkan diriku, jauhkan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja, Masya Allah para jamaah, padahal Allah berulang kali dalam Al-Quran mengatakan walam yaku minal musyrikin. Beliau bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Kalau Allah yang menyatakan seperti itu, berarti sampai matinya Nabi Ibrahim tidak akan pernah berbuat syirik kepada Allah. Nah, siapa kita? Siapa yang menjamin kita sampai mati nggak akan berbuat syirik? Maka doa ini sangat kita butuhkan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, jauhkan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Suka dibaca nggak doa ini? Suka dibaca nggak Pak? Hafal aja enggak Ustaz? Hafal sih, cuman jarang dibaca. Kalau sedang ingat saja dibaca. Nah ini dibaca Pak. Loh, hidup kita ini kan untuk bertauhid,
menjauhkan syirik. Nah, ini harusnya doa-doa untuk ini tuh doa pertama kali yang kita minta. Ya, dibandingkan doa-doa yang lain. Kita minta diselamatkan dari bid'ah, kita minta diselamatkan dari dosa besar, zina kah, ya narkoba kah, kemudian dosa-dosa besar yang lain. Nah, ini lebih utama dari itu semua. Dijauhkan kita dari kesyirikan, dijauhkan dan diselamatkan kita dari peribadatan kepada berhala. Ini doanya harus selalu dibaca. Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Kita juga jangan melupakan anak keturunan kita. Berat para jamaah, terlebih di masa-masa saat ini. Mendidik anak bukan perkara mudah. Tapi yakinlah, ya, jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, maka tidak ada yang susah. Maka selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan ya. Nanti tolong diikuti. Allahumma, atau lanjut. Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Di surat apa itu? Siapa yang hafal? Surat Ibrahim. Bapak baca surat Ibrahim. Allahumma junubni, silakan. Wa baniya an na'budal asnam. Sekali lagi. Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Kalau doa berlindung dari syirik, kita baca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, itu doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu an usyrika bika dari menyekutukanmu, ya. Wa ana a'lam, padahal aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu lima la a'lam, dari dosa yang tidak aku ketahui. Ini doa ini harus ada di urutan pertama sebelum kita doa apapun, ya. Karena kita disuruh meninggal dalam kondisi berislam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Syirik, peribadatan kepada berhala, ini bisa mengeluarkan kita dari Islam. Maka sangat butuh kita pertolongan, ya, taufik dari Allah supaya kita selamat dari peribadatan kepada berhala. Sebagaimana Nabi Ibrahim begitu bersungguh-sungguh meminta perlindungan kepada Allah untuk dirinya dan juga anak keturunannya dari peribadatan kepada berhala. Semoga bermanfaat. Sudah masuk waktunya dan kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bab berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang bab tentang sihir, hukum sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.